Yang akan kami sampaikan di sini adalah bagaimana OI memulai penerapan Lean Six Sigma, dan juga terima kasih untuk PGM yang banyak membantu OI di awal-awal deployment atau peluncuran program Lean Six Sigma, khususnya di lokal di OI Indonesia. Dan kemudian perjalanannya Lean Six Sigma, ada beberapa perubahan-perubahan, termasuk juga perubahan dalam konteks scoping dan project manajemennya. Kami akan coba jelaskan di sini. Presentasi ini atau penjelasan ini akan ada beberapa poin. Pertama, kami akan coba jelaskan apa itu OI bagi Bapak Ibu yang mungkin belum familiar dengan OI, dan tagline kami, slogan kami, Make What Matters. Kemudian bagaimana Lean Six Sigma program dijalankan di OI. Jadi setelah kami berikan penjelasan mengenai apa itu OI, sehingga Bapak Ibu mendapatkan semacam konteks, sehingga ketika penerapan Lean Six Sigma itu apa yang terjadi di situ. Bagaimana kemudian Lean Six Sigma berevolusi menjadi total system cost program, ya. Dan secara lokal juga di OI Indonesia kita punya program yang namanya Rumah Kita, dan secara overall impact-nya terhadap bisnis, terhadap operational excellence di OI. Kita mulai dari yang pertama. Jadi OI ada seperti tadi disampaikan adalah pabrikan botol kaca. Kita sebutnya pabrikan botol kontainer, glass packaging manufacturer, yang base-nya, yang headquarter-nya di US, di Parisburg, dengan dari 20 negara saat ini. Kemudian ada sekitar 72 pabrik across the globe. Salah satunya ada di Indonesia yang berdiri sejak tahun 73 dengan nama PT Kangar Consolidated Industries. Kami berlokasi di Cakung, jadi OI Indonesia berlokasi di Cakung. Kami beroperasi dengan dua tungku atau dua furnace dengan 6 production line, di 3 production line setiap furnace atau setiap tungku. Sebagai supplier atau pembuat botol kaca, kami men-serve atau bekerja sama dengan customer-customer dari berbagai kategori, mulai dari food, kemudian juga energy drink, vitamin drink, pharmaceutical. Banyak juga customer kita dari customer farmasi, karena botol kaca dipergunakan juga untuk botol-botol farmasi dengan keunggulan yang inert, kemudian bisa menahan UV dan sebagainya, sehingga banyak terkenal digunakan di industri pharmaceutical dan juga di industri bir dan spirit. Jadi OI Indonesia, kami di Cakung, dan kemudian serve begitu banyak customer, terutama yang tadi di grup-grup yang tadi saya sebutkan. Nah, inilah contoh-contohnya. Bapak Ibu bisa perhatikan dan lihat di sini dari berbagai jenis, mulai botol-botol ada balsam, kemudian yang mungkin terkenal dan sering Bapak Ibu lihat di market seperti UC1000, Krating Deng, Oronaminsi, Hemaviton, Kiranti, dan juga customer-customer bir, spirit, kecap yang cukup sering dan cukup banyak kita lihat di market. Nah, kemudian bagaimana journey dari Lean Six Sigma di OI dimulai? Jadi secara korporat, OI mulai menerapkan Lean Six Sigma dimulai dari regional di North America sekitar tahun 2007-2008, end of 2007. Kemudian di spread dan kemudian dilanjutkan ke semua regional yang lain. Jadi di setiap regional kemudian ada yang namanya deployment champion, termasuk di regional Asia Pasifik, di mana Indonesia bagian dari Asia Pasifik tersebut. Nah, tentunya menjadi sebuah challenge ketika program yang di-deploy secara global harus diterapkan secara lokal. Dan ini menjadi challenge, dan kemudian saat itu kita juga banyak dibantu oleh teman-teman PKM. Jadi OI Indonesia sendiri memulai LSS program itu tidak langsung kemudian masuk kepada training Lean Six Sigma dan sebagainya. Saat itu kami memulai dari hal yang sederhana, yaitu penerapan implementasi 5S. Dan itu diterapkan di mall shop. Jadi mall shop itu adalah tempat atau store dari setiap cetakan-cetakan botol itu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di gambar ini, botol ini punya cetakannya, dan cetakan ini kemudian harus disimpan. Cetakan itu disebutnya mold,
dia disimpan di mall shop. Jadi ada ratusan, bahkan hampir 1.000 lebih cetakan, ada berbagai jenis. Kalau kita lihat kuantitinya ya tentunya puluhan ribu yang harus di-manage begitu rupa, dan kita lakukan 5S di situ untuk kemudian membuat layout-nya menjadi lebih baik, lebih cepat ketika harus dicari, ya. Jadi kita memulai dari hal-hal yang sederhana dan simple. Nah, setelah itu kita berlanjut melakukan penerapan LSS dengan training. Ketika dia harus dideploy dari global dan masuk ke lokal, banyak muatan-muatan atau dari sisi bahasa, dari sisi pemahaman, dari sisi konteks, yang tidak serta-merta begitu saja langsung bisa alih transferkan begitu dari global ke lokal. Untuk itu kemudian kami bekerja sama dengan PKM, seperti tadi disebutkan oleh Bu Nunung, kami melakukan training Green Belt bagi para manajer, asisten manajer, supervisor, sampai dengan dibantu oleh PKM sampai tiga wave, gitu ya. Meskipun tetap ada beberapa yang kami kirim ke regional headquarter, tapi kebanyakan memang dilakukan di lokal. Kenapa? Karena dengan bahasa, dengan penyampaian, dengan muatan-muatan lokal akan mempermudah dalam penangkapannya, dan itu terbukti karena kemudian juga dibantu setelah selesai training, teman-teman melakukan project, ada pendampingan di situ dan dibantu juga oleh PKM, itu sangat mempermudah dan sangat efektif dalam menerapkan apa yang sudah dipelajari pada saat training. Jadi sampai hari ini ada sekitar 30% Green Belt Certified di OI Indonesia dari total workforce yang ada di kami, dan semua Green Belt Leader ini, kami sebutnya Green Belt Leader, sudah melakukan project. Karena memang ketika harus disertifikasi, selain harus ikut training, juga harus melakukan project. Setiap tahun ada yang disebut namanya Project of the Year, dikompetisikan dengan berbagai kategori, dengan berbagai klasifikasi, dan kemudian dipilih mana yang menjadi Project of the Year di level lokal, level regional, dan juga di level global. Kami pernah punya satu Green Belt yang kemudian sampai terpilih masuk ke level global dan kemudian harus berkompetisi dengan Green Belt Project dari regional-regional yang lain. Di tahun kemudian, ceritanya di tahun 2017, diperkenalkan yang disebut program Total System Cost. Total System Cost ini semacam umbrella atau payung dari semua inisiatif yang berhubungan dengan Operational Excellence Program. Nah, di Total System Cost ini lebih fokus kepada bagaimana membuat OI sebagai sebuah manufacturer glass packaging yang secara global menjadi produsen yang cost efektif. Ya, visinya adalah membuat OI menjadi cost effective producer, most cost effective producer, berupaya melakukan saving, tapi saving itu bukan serta-merta dikit begitu saja, tetapi kemudian diinvestasikan, kemudian tujuannya bisa menjadikan OI semakin kompetitif. Nah, apa perbedaan kemudian TSC dan LSS sebelumnya? Di TSC lebih fokus kepada tadi membuat OI menjadi cost effective producer. Pertama dilakukan lewat yang disebut global connectivity. Diidentifikasi kategori-kategori dari total system cost itu seperti labor, kemudian seperti quality, productivity, energy, dan seterusnya. Di level global ditentukan siapa yang menjadi kategori leadernya. Kategori leadernya kemudian meng-cascade, upaya-upaya mengeksplorasi, upaya-upaya mencari tahu, memaximize potensi-potensi di setiap grup, di setiap country, dan kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan di situ dengan menggunakan metodologi improvement Lean Six Sigma. Tentunya di situ ada the make digunakan, menggunakan Kaizen di situ digunakan. Jadi secara tools tetap menggunakan yang tadi, apa yang dipelajari di sebelumnya atau yang sudah dideploy sebelumnya, kemudian lebih diarahkan kepada hal-hal yang berhubungan dengan sistem cost. Kemudian sustainable result, semua upaya-upaya tersebut kemudian di-share, dipastikan tidak hanya dilakukan di satu
plan saja atau di satu region saja, tapi itu juga bisa di-share sehingga plan lain bisa melakukan apa yang disebut sebagai benchmarking dan replication dari project sehingga orang nggak harus memulai dari awal lagi. Contoh pengurangan raw material waste di satu tempat bisa dilakukan di tempat lain. Misalnya maximize labor di satu tempat, di satu plan bisa dilakukan di tempat lain dengan portofolio atau dengan footprint atau bisa dikatakan dengan model yang mirip-mirip, jadi model manufacturing yang mirip-mirip itu bisa saling terkoneksi dan melakukan perbaikan dengan mereplikat apa yang sudah dilakukan di tempat lain. Jadi sebuah sistem atau sebuah program yang dideploy memang secara global dan kemudian diikuti oleh semua plan, tentunya dengan plan-plan yang sudah menerapkan Lean Six Sigma sebelumnya. Ini adalah beberapa contoh-contoh dari project yang sudah dilakukan under total system cost. Jadi contohnya 3 ini adalah tentunya yang menjadi prioritas di tempat kami, dilakukan di OI. Pertama adalah energi. Contohnya adalah kami melakukan project yang berhubungan dengan kompresor. Jadi penggunaan kompresor cukup tinggi karena kompresor sangat berhubungan dengan proses pembuatan botol itu sendiri. Ketika botol itu harus di-blow menggunakan angin dan angin itu di-generate oleh kompresor, otomatis penggunaannya akan menjadi besar dan kemudian dicoba di situ dilakukan improvement dengan mengidentifikasi peluang-peluang dari sekian banyak kompresor yang kita punya, bagaimana bisa mengurangi inefisiensi atau mengurangi pemborosan-pemborosan yang terjadi di situ, dan kemudian diterapkan tools LSS dari yang simple sampai yang cukup sophisticated, hypothesis testing untuk memastikan bahwa improvement yang dilakukan itu bukan hanya sampai beberapa saat saja, tapi bisa sustain dan signifikan. Karena ini berhubungan langsung dengan proses produksi. Jadi di proses produksi pembuatan botol itu tidak bisa berhenti. Dia harus terus-menerus, 1 kali 24 jam, 7 hari, 365 hari terus-menerus. Jadi sangat signifikan efeknya terhadap operasional. Kemudian berhubungan dengan raw material, terutama dari sisi waste reduction, spillage, ceceran, kami menggunakan pasir, kami menggunakan juga use glass atau kita biasa menyebutnya bahasa awamnya adalah beling, kami sebutnya sebagai cullet, ya. Dan ada waste, ada pemborosan di situ yang sudah kita identifikasi, kemudian dilakukan program-program reuse, ya, yang juga tentunya mensupport dari environment, sehingga tidak harus dibuang keluar, tapi bisa digunakan kembali. Contoh lain yang kami lakukan under TAC Umbrella Program adalah yang berhubungan dengan cost of poor quality, dan ini saya pikir di hampir semua industri atau manufacturing ataupun juga jasa, ini hal yang penting untuk dilakukan, dan kami lakukannya melalui multi project. Jadi mengurangi product loss, mengurangi cost of poor quality, mengurangi defect. Tentunya kalau kita belajar 7 ways, 8 ways, salah satunya adalah defect, cacat atau kerusakan produk. Itulah bagian. Jadi berupaya melihat, mengidentifikasi setiap waste, salah satunya adalah defects. Dan secara dampaknya terhadap customer satisfaction itu juga signifikan karena tentunya pasti menambah tingkat kepuasan dari pelanggan. Nah, ini yang cukup menarik. Jadi kalau tadi kita perhatikan LSS program secara global, total system cost juga secara global dan dideploy ke masing-masing plan. Lalu kami melihat bahwa ini harus bisa menyentuh masuk ke semua level, ke semua tingkatan dari organisasi, gitu ya. Maka kemudian kami berinisiatif, dan ini bukan program global, jadi inisiatif dari OI Indonesia, dari teman-teman, memulai di awal 2019, kita membuat apa yang disebut istilahnya rumah kita. Ya. Kenapa namanya rumah kita ini cukup menarik? Karena kita coba dorong teman-teman untuk melihat improvement apa yang bisa dilakukan, dan tidak hanya di level misalnya level manager, supervisor, tapi juga sampai ke level shop floor. Jadi kita berusaha meng-engage
semua karyawan untuk melihat perbaikan apa yang bisa dilakukan supaya perusahaan kita, rumah kita ini ya, bisa terus bertumbuh, bisa terus memasuki operational excellence, mencapai operational excellence, ya. Jadi membangun spirit dari improvement, dan kita kemudian berikan reward kepada teman-teman. Jadi kita sudah masuk ke cycle kelima, jadi setiap cycle itu sekitar 3-4 bulan, lalu kita berikan reward, lalu kita berikan kesempatan kepada teman-teman untuk langsung berinteraksi, mempresentasikan improvement yang mereka lakukan, ya, itu kepada leadership team atau pada tim manajemen. Ini ada di gambar, kalau Bapak Ibu bisa lihat, perhatikan. Jadi ada papan yang kami pasang, dan di situ semua improvement ditaruh di situ, dan kemudian teman-teman langsung kita berikan session untuk teman-teman langsung berinteraksi. Jadi kita tidak menggunakan PowerPoint presentation, kita tidak menggunakan yang sifatnya meeting gitu ya. Dan ini dilakukan sebelum pandemi memang. Jadi ini fotonya nih, kalau dikasih note nih foto sebelum pandemi gitu ya. Mereka langsung bisa berinteraksi dengan tim manajemen, dan kemudian tim manajemen juga bisa langsung bertanya apa yang diperlukan dan bagaimana hasilnya, berapa banyak orang yang diajak di situ, apakah mereka membuat tim, bagaimana hubungan mereka dengan atasan mereka, support apa yang didapatkan dari atasan mereka, sehingga kemudian diharapkan ada ownership, dan ini bisa sustain karena mereka sendiri yang melakukan. Begitu banyak ide, begitu banyak gagasan, ya, begitu banyak masuk ke kami ketika kami deploy ini, dan sekarang memang tembok itu sekarang full betul-betul dengan improvement itu. Ya, kita bantu teman-teman untuk kemudian bagaimana menampilkan, mempresentasikan dengan sederhana gitu ya. Lalu kadang-kadang mereka ketika mempresentasikan membawa langsung alatnya, jadi mereka tunjukkan gitu. Jadi sangat bukan hanya sekedar di atas kertas, tetapi suatu hal yang real dilakukan oleh teman-teman di shop floor. Oke, secara business excellence impact-nya dari semua program yang kami lakukan itu, kita coba lihat dari tiga sisi. Pertama, kami memang tidak langsung masuk ke financial saving, tetapi kami menganggap bahwa semua program continuous improvement yang sudah dilakukan itu berdampak kepada people. Jadi improvement by people. Jadi people development. Tools, metodologi, the make, Kaizen, itu arahnya kepada mendevelop people, sehingga mereka memiliki pemahaman, skill untuk problem solving, dan dengan semua itu kami punya satu metodologi yang disebut root cause and corrective action yang memang robust mengikuti the make strategy atau the make prinsip-prinsip the make, dan kemudian kita juga perkenalkan waste hunting. Semua orang berpikir dan melihat ke areanya masing-masing, ada pemborosan yang bisa dikurangi di area masing-masing. Tentunya project management membantu sekali, dan juga mereplicate, melihat peluang di tempat lain dan kemudian mereplicate di areanya. Tentu saja financial saving menjadi dampak yang penting bagi kami, dan yang menarik adalah dengan evolusi dari LSS ke total system cost, setiap tangible saving divalidasi. Tidak hanya financial representative dari tim finance memvalidasi, tapi ada monitoring yang cukup ketat, ada reporting cadence, dan karena kami punya yang disebut cycle IBP, jadi integrated business planning secara enterprise, itu setiap bulan masuk kepada forecasting system. Artinya semua improvement bukan cuma tadi saya bilang nggak aja di atas kertas, tetapi dia punya masuk ke P&L, dia punya real, dampaknya real kepada performance secara keuangan, secara financial. Tentunya yang ketiga adalah operational excellence, pengurangan defect di industri kami di glass, baik dari glassnya maupun packagingnya, mengurangi penggunaan electricity dan gas sebagai energi yang kami gunakan, tentunya meningkatkan productivity dari sisi speed dari mesin, dan juga mengurangi pemborosan dari raw material yang tadi saya sampaikan di depan. Nah, menurut kami Lean Six Sigma akan terus berevolusi, apapun namanya, pada akhirnya harus berdampak secara terhadap business excellence tentunya,
dan harus juga bisa masuk ke semua level, ya, dengan tentunya dengan masing-masing tools, ya. Ada tools yang cukup advance atau tools yang cukup sederhana yang kemudian bisa diterapkan oleh teman-teman di shop floor. Prinsipnya ketika organisasi semua engage bottom up untuk melakukan improvement secara berkelanjutan, maka operational excellence juga bisa tercapai. Tentunya dorongan dan support dari manajemen, seperti tadi saya cerita di awal, itu sangat diperlukan. Jadi top up itu mau tidak mau harus ada. Top up secara inisiatif, tapi secara keterlibatan itu atau engagement harus bottom up. Demikian presentasi saya, Bu Nunung dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan men-trigger pertanyaan-pertanyaan dari kita semua. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Pak Stef atas sharingnya yang sangat inspiratif ya. Ternyata sudah banyak berevolusi ya Pak ya, inisiatif improvementnya dari sebelum kita dengan Lean Six Sigma kan juga sudah ada program-program 5R yang lainnya. Sekarang sudah menuju total cost system, menuju rumah kita, dan mungkin ke depan whatever yang esensinya adalah untuk mencapai business excellence ya. Nah, kalau pengalaman kami melihat bahwa apa sih yang membuat OI ini cukup konsisten ya, ini kami melihat dari sejak yang kami amati adalah kepemimpinannya yang memang berorientasi pada apa ya, operational excellence ya, orientasi pada quality. Nah, itulah yang membuat improvement culture-nya itu semakin terbangun gitu ya Pak ya. Oke, mudah-mudahan semakin sukses terus ya Pak Stef ya. Baik, Bapak Ibu. Jadi GGP adalah bagian dari bisnis Gunung Sewu tadi yang sudah disampaikan Bu Nunung. Jadi GGP itu berada di Lampung, tepatnya di Lampung Tengah ya. Di usia yang belum genap 40 tahun, saat ini GGP menjadi produsen nanas terbesar di dunia. Dan itu satu-satunya produsen nanas di Indonesia juga. Memang beberapa kali tahun yang silam itu ada beberapa perusahaan yang mencoba seperti GGP ingin berbisnis seperti GGP tapi gagal ya. Nah, saat ini kita di Giant Pineapple itu kemampuan proses produksi setiap hari sekitar 2.500 ton nanas segar. Itu dipanen dari kebun sendiri dan itu setiap hari dipanen dan diproduksi dan kemudian didistribusikan ke seluruh negara. Saat ini sekitar 60 negara tujuan dari ekspor kita, Bu. Nah, 20 menit ke depan saya akan coba share bagaimana kontribusi Lean Sigma dalam ikut berperan memajukan Giant Pineapple ini menjadi nomor 1 di dunia. Giant Pineapple itu sebetulnya tergabung menjadi agrigroup bisnis yang di dalamnya juga tadi sudah disebutkan Bu Nung bahwa di Giant Pineapple itu ada nama GGF, nama itu nama grup ya, jadi bukan nama PT. Di sana ada PT GGP atau Giant Pineapple, GGL, kemudian UJA, ada Bromelain Enzyme, SSN dan SSI. Giant Pineapple sendiri produsen utamanya adalah nanas kaleng, kemudian ada jus konsentrat. Sedang GGL ini adalah penggemukan sapi dengan kapasitas tahunan mencapai 100.000 ekor. Produksinya adalah susu dan tentu saja daging ya. Dan ini juga disebarkan ke seluruh area Sumatera dan Jabodetabek. Dan Mas Jaya Agrotama ini produsen tepung tapioka karena di Lampung itu banyak petani singkong ya. Jadi memang Mas Jaya ini sudah lama berdiri. Jadi setelah Giant Pineapple didirikan baru menyusul Mas Jaya Agrotama ini. Nah, sekarang kapasitas produksinya sampai 105.000 ya metrik ton padi per tahun. Nah, dia menggunakan merek Kodok. Nah, Kodok ini sangat terkenal di area Sumatera ya. Mungkin kalau di area Jawa mungkin nggak begitu terkenal, tapi di area Sumatera sangat terkenal.
Dan ada bromelain enzyme. Ini adalah produsen bahan kosmetik dari bahan batang nanas ya, dan sisanya dari batang nanas ini juga nanti dipakai untuk bahan pakan ternak. Ini satu-satunya pakan ternak di Indonesia yang menggunakan ekstrak nanas. Kemudian ada Sewu Segar Nusantara. Ini adalah pemasar buah segar. Produk kita juga dari Lampung dengan merek Sunbright. Kita tersedia lebih dari 3.000 outlet di seluruh Indonesia ya. Nah, produknya adalah jambu kristal. Mungkin Bapak Ibu kalau ke market itu pasti ketemu ya jambu kristal, mereknya Sunbright. Kemudian ada pisang, ini juga Sunbright. Dan ada nanas, ini jenisnya MD2, ini manis sekali. Bapak Ibu coba, ini sangat beda dengan nanas lokal ya. Dan ada PT Sria Sewu Indonesia. Ini dulu Sirat Produce ganti nama dengan Sria Sewu Indonesia ya. Ini produsen pakan unggas, pembibitan sampai dengan pengolahan dagingnya sendiri. Produknya adalah ada merek Bonanza, ini bakso sapi dan bakso ayam. Ini sapinya dari Lampung, ayamnya dari lokalan Jabodetabek ya. Dan nugget dengan merek Belfood, ada ayam fillet, ini juga dengan merek Belfood. Dan ini yang tadi saya sebutkan ada pakan ternak, pakan unggas dengan komposisi di dalamnya adalah ekstrak buah nanas. Ini yang satu-satunya di dunia yang menggunakan ekstrak buah nanas. Dan ini diklaim oleh petani bisa menurunkan biaya produksi sekitar 15%. Nah, GGP itu sebetulnya terintegrasi dengan perusahaan-perusahaan di sekitarnya. Jadi ini daya saing dari GGP bahwa di GGF ini bahwa kita punya kebun sendiri dan kebun itu juga nggak jauh dari lokasi perusahaan, kira-kira radius 40 sampai 50 km ya dari perusahaan. Jadi hasil dari kebun dikirim ke pabrik dan semua sampah maupun hasil produknya itu dikelola dengan baik di sekitar pabrik ini. Kita punya sampah sisa nanas itu setiap hari itu sekitar 5.000 meter kubik ya. Dan itu semuanya dimanfaatkan untuk pakan ternak dan sebagian sebagai jus konsentrat. Terus limbah cairnya dikirim ke biogas. Nanti biogasnya nanti dipakai sebagai bahan bakar kojen dan sebagainya. Dan dari pakan ternak ini nanti kembali ke kebun sebagai pupuk organik. Kita juga punya LOB, ini pabrik pupuk cair yang bahan bakunya juga dari bahan-bahan sampah di pabrik sekitar ini. Nah, bagaimana quality management system di GGP itu dibentuk? Ya, kita menggunakan kalau istilahnya Pak Stefanus tadi payung ya. Ini di GGP juga penggunaan payung ya. Fokusnya adalah menggunakan Lean Sigma. Di mana Lean Sigma ini sebagai payung improvement di GGP ya. Lean dia lebih memprioritaskan bagaimana orang itu peduli terhadap 7 Ways. Nah, ini istilah 7 Ways ini kita juga dapat dari PGM tahun berapa saya lupa ya, mungkin sekitar 90-an 8 kali ya. Dan Six Sigma itu ya tentu saja fokusnya adalah mencapai zero defect ya. Meskipun yang namanya zero defect itu juga masih angan-angan, tapi itu suatu cita-cita. Nah, dua sistem ini pondasi dasarnya adalah 5R. Jadi seperti yang sampaikan Pak Stefanus di depan bahwa di GGP juga sama. Jadi sebelum menjalankan sistem-sistem yang lain,
sebenarnya pondasi yang pertama kita bangun adalah 5R. Kalau di Pak Stefanus tadi 5S ya. Jadi 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin itu sebagai pondasi, dan itu diajarkan di semua karyawan dari mulai level pelaksana sampai dengan top, itu harus paham betul tentang 5R baru menginjak sistem-sistem yang lain. Nah, Dirjen Penable itu sebetulnya kan mulai mengenal sistem itu bisa dibilang belum lama ya. Jadi di awal-awal tahun 86 sampai 90-an itu kita memang benar-benar pabrik itu amburadul. Kita nggak ada istilah bersih, nggak ada istilah rapi dan sebagainya. Pokoknya acak-acakan nggak, benar-benar nggak terurus ya. Kemudian kita kenal dengan PQM itu tahun 92. Waktu itu kita coba kenalkan dengan AKK ya. PQM dulu kenal dengan AKK di awal-awal tahun 90-an itu. AKK kita coba kerjasama dengan PQM, belajar AKK. Kemudian dikenalkan juga dengan 5R, ini juga dari PQM, sebagian dari tim kita ada kirim ke Jepang ya untuk belajar 5R. Ini sebetulnya tonggak sejarah gimana GGP itu mengenal sistem ya. Baru kita coba kenal dengan TPM ya. TPM juga masih sebatas pengenalan saja, kita belum sampai benar-benar mempelajari secara dalam ya. Dan tahun 96 kita coba kenalkan Total Quality Management System. Nah, saat itu juga kita coba sertifikasi ISO 9001, dan saat itu juga tahun 96 kita bentuk Bulan Mutu Factory. Ya, Bulan Mutu Factory, dan mulai konvensi pertama itu di tahun 99. Tahun 2001 itu juga kita konsisten menjalankan Bulan Mutu. Waktu itu masih di factory saja. Kemudian tahun 2004 kita coba kenalkan dengan training Six Sigma. Nah, pondasi yang tadi payung yang digunakan GGP Lean Sigma itu sebenarnya dimulai itu di tahun 2005, di mana teman-teman waktu itu training Six Sigma dan Lean ya, itu sebagian juga dari PQM dan sebagian dikirim ke luar. Dan tahun 2004 itu semua orang yang training itu berlomba-lomba untuk membuat proyek, dan ya proyeknya ada yang proyek yang kecil, ada yang besar, dan bahkan banyak proyek-proyek yang tidak berjalan sebagaimana mestinya ya. Kemudian tahun 2006 Bulan Mutu Factory tadi ditingkatkan menjadi Bulan Mutu GGP, yaitu mencakup semua departemen yang ada di Dirjen Penable. Ini pertama kali kita adakan Bulan Mutu, dan sampai dengan tahun 2019 kemarin itu adalah Bulan Mutu ke-14. Ini konsistensi yang kita jalankan inilah sebenarnya kunci bagaimana sistem manajemen mutu itu berjalan baik di Dirjen Penable. Nah, ini contoh keramaian ya, ketika kita berkonvensi. Nah, struktur manajemen mutu di Dirjen Penable itu langsung dikomandani oleh managing director ya, dan kemudian di bawahnya ini ada Certified Quality Management System dan Lean Sigma Manager. Di bawahnya lagi masing-masing departemen ada namanya Lean Sigma Head, atau yang kalau sekarang itu istilahnya CIT, Continuous Improvement Team. Dan antara Certified Quality Management System dengan CIT itu sebetulnya saling bekerja sama, di mana mereka yang di sini yang Quality Management System ini melakukan audit rutin dan biasanya menemukan suatu masalah dan itu dikirimkan sebagai bahasan di CIT. Dan dari hasil
improvement di CIT kembali ke quality management system yang certified ini untuk dijadikan standar baku, standar baru di proses kerja kita. Nah, struktur ini adalah menginisiasi terbentuknya tadi yang kompetisi tahunan di Gereja Impeneble. Nah, CIT ini nggak berdiri sendiri, jadi setiap bagian punya CIT, ya, punya CIT yang lengkap, dan dengan struktur seperti ini tidak ada satu orang pun di Gereja Impeneble itu tidak masuk ke dalam CIT ini. Ya, jadi semua orang yang ada di Gereja Impeneble adalah punya peranan penting dalam mengelola improvement. Dan ini dipertanggungjawabkan sampai ke direktorat ya. Nah, bagaimana Gereja Impeneble mempunyai strategi? Jadi Gereja Impeneble itu punya dua pendekatan, yaitu partial improvement dan integrated improvement. Partial improvement diantaranya adalah toolnya adalah AKK, SSK, POKAYOK, Kaizen, dan lain-lain. Udah integrated improvement, ada BPR, ada Six Sigma, dan semuanya harus related dengan main target. Kita punya 4 pendekatan, yaitu customer perspective, internal, learning growth, dan financial. Semua improvement harus sesuai dengan main target yang ditetapkan oleh manajemen. Nah, berikut saya sampaikan, kita monitor progres improvement itu dari tahun 2011 ya. Ada Sumbang Saran Kreatif, ada QCC, dan ada Six Sigma. Tahun 2020 di GGP itu ada 16.159 saran yang harus dikelola dan 100 QCC, 60 Six Sigma project. Dan ya kita bersyukur tahun 2020 kemarin semuanya bisa di-close dengan baik dan hasilnya sangat menggembirakan. Nah, ini contoh keramaian ketika kita berkonvensi tahunan ya antar departemen. Dan ini juga kita undang juri dari luar, ini ada dari PGN juga, ini untuk memberi pencerahan, memberi masukan, sehingga teman-teman yang ada di bawah ini sekaligus sebagai media training. Nah, benefitnya apa? Kita menjalankan Lean Sigma. Ukuran yang paling mudah ketika kita menjalankan Lean Sigma itu melihat COPQ kita. Di mana ketika COPQ kita itu sudah di angka kurang dari 1% dari nilai penjualan, itu sebetulnya kita sudah di level 6 atau 3,4 DPMO ya. Ini termasuk industri kelas dunia. Nah, kebetulan di Gereja Impeneble itu juga sudah ada di angka kurang dari 1%, tepatnya di 0,26%. Itu turun mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 kemarin itu di angka 0,29. Ini kelihatan sekali bahwa kita menerapkan Lean Sigma itu terjadi perubahan yang signifikan ya. Ini variannya cukup tinggi, kemudian setelah kita menjalankan Lean Sigma, variasi kita itu semakin membaik. Nah, benefit yang lain adalah Customer Satisfaction Index itu naik dari 67% menjadi 80%. Ini dari customer ya, kita setiap tahun itu memberikan angket questionnaire ke semua customer untuk menilai apakah mereka puas atau tidak. Yang dinilai adalah komunikasi, product quality, delivery, dan complaint handling. Nah, ini yang agak bermasalah di delivery di tahun 2000 kemarin karena memang ada pandemi ya. Nah, ini contoh project. Nah, ini benefitnya luar biasa. Jadi kita ada satu departemen pembuat kaleng, dia menurunkan ketebalan material tutup dari 0,23 menjadi 0,20, dan ini sigmanya juga meningkat dari 3,4 menjadi 4,65 level sigma, dan savingnya juga lumayan banyak, ada 1,5 M itu dari Januari sampai dengan Juli 2020.
Dan ada lagi meningkatkan indeks suplai kaleng kosong dari 42 standar case menjadi 63,12 standar case. Ini juga savingnya hampir menyentuh di angka 500 juta. Ini juga bagus. Dan ini di bagian pembuat drum, ini juga ada efisiensi pemakaian listrik, menurunkan indeks pemakaian listrik. Proses pembuatan drum ini dari 2,66 kWh per pieces menjadi 2,14 kWh per pieces. Ini juga savingnya lumayan besar dan sampai dengan sekarang ini juga masih berlangsung ya. Jadi dan improve terus, dan pabrik ini sangat efisien, orangnya juga sedikit. Dan tadi disebutkan Bu Nunung bahwa kita juga kerjasama dengan PGM untuk pendampingan proyek di tahun kemarin sampai dengan sekarang itu contohnya di national label itu ada proyek yang untuk meningkatkan ini ya truk ya per bulan ya, dari 1.200.000 sekian menjadi 2 juta per bulan. Ini saving juga lumayan banyak, dan ini dan di GGP sendiri itu ada efisiensi plastik string, ini savingnya 487-an. Dan benefit yang lain apa? Jadi terjadi perubahan mindset semua karyawan. Kalau dulu kita mindset kita persen quality itu 99% performance itu sudah dianggap bagus ya, kita anggapnya udah bagus banget. Tapi setelah kita coba kenal dengan Six Sigma, ternyata 99% itu setara dengan 2,58, dan ini masih jelek. Dan mereka juga waktu itu masih bekerja berdasarkan fungsi dan tidak pernah memikirkan bagaimana proses berikutnya baik atau tidak, bermasalah atau tidak. Cirinya adalah ketika di dalam proses itu banyak WIP, itulah tanda-tanda ketika kita masih bekerja berdasarkan fungsi. Dan mulai bergeser, mereka bekerja berdasarkan proses, semua berpikir bagaimana prosesnya mereka itu bermanfaat dan baik untuk proses berikutnya. Dan visi bisnis, dulu orang itu punya target masing-masing dan itu sangat menyita tenaga, dan kemudian bergeser menjadi semua diselaraskan dan sangat efisien. Nah, apa yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran ini? Pertama adalah untuk memastikan Lean Sigma program berjalan dengan baik, keterlibatan semua karyawan, konsisten, dan dukungan dari top manajemen, evaluasi dan apresiasi itu penting sekali. Dan yang nggak kalah pentingnya, Lean Sigma itu bukan sekedar tools, ini adalah suatu filosofi di mana ini akan merubah mindset semua karyawan menuju kinerja bisnis dan perilaku karyawan menjadi lebih baik. Demikian Bu Nunung paparan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat 21 menit, Pak. Luar biasa Pak Suwarno. Untuk seluruh perjalanan yang sudah dilewati ya Pak ya. Jadi bukan merupakan hal yang mudah ya Pak ya, untuk mengajak banyak anggota untuk merubah mindset tadi Pak ya, yang utama ya. Jadi tools bisa saja berubah, tetapi yang penting adalah mindsetnya. Jadi dalam penerapan sehari-harinya itu adalah yang menjadi motor utama gitu ya Pak ya. Iya, tetap maju terus ya Pak ya, gerakan impulsnya ya. Oke, baik ya. Ini pertama-tama tadi sudah dikenalkan oleh Bu Nunung, nama saya Falah, panggilannya Falah gitu. Kalau orang Muslim itu biasanya 5 kali sehari suka mendengar hayya alal falah, nah itu nama saya. Lebih mudah diingat gitu. Bapak Ibu sekalian, saat ini posisi saya di Deputi Direksi Bidang Perluasan Kepesertaan tentu mempunyai tugas yang cukup berat, di mana kita semua mengetahui bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional adalah program strategis nasional. BPJS dibentuk oleh undang-undang, kemudian ini adalah niat negara, hajatan negara Republik Indonesia untuk mewujudkan hadir ke tengah-tengah masyarakat terkait dengan jaminan sosial khususnya di bidang kesehatan.
Artinya bahwa program JKN ini diharapkan mampu untuk menjadi proteksi bagi masyarakat dalam hal perlindungan finansial. Bapak Ibu sekalian, tentu kita mengetahui bersama bahwa kesehatan itu sangatlah penting. Sehat, karena kalau kesehatan kita terganggu, kalau kita sakit, itu tidak bisa diprediksi kapan datangnya, kemudian berapa biayanya, kita tidak pernah tahu. Oleh karena itu diperlukan sebuah proteksi, perlindungan jaminan terhadap diri kita, orang terdekat kita, dan seluruh masyarakat Indonesia, agar jika sakit terlindung dari masalah finansial. Jadi kalau bahasa singkatnya, untuk mencegah kemiskinan baru. Biasanya kalau sakit itu biaya tinggi, kita bisa mendadak miskin. Nah, JKN ini hadir diharapkan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai protection, perlindungan untuk dirinya dan keluarganya dan orang lain, kemudian sebagai bentuk sharing. Juga kalau kita tidak mendapatkan manfaat, maka uangnya pasti digunakan oleh orang yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah untuk bentuk compliant kepada negara, karena di Undang-Undang SJSN, di Undang-Undang BPJS, bahwa seluruh rakyat Indonesia wajib memiliki jaminan kesehatan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan paparan kali ini kaitan dengan metode Lean Six Sigma yang sudah kami terapkan khususnya di segmen PBPU. Selain bahwa saya ingin menyampaikan secara keseluruhan, kita dalam mengelola JKN kepesertaan terbagi dua. Ada yang namanya PBIJK dan non-PBIJK. PB itu singkatan dari penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, dan non-PBIJK yang tidak menerima bantuan iuran jaminan kesehatan. PBIJK ini adalah masyarakat yang masuk kategori miskin yang ditanggung oleh negara preminya. Bukan berarti gratis, tapi mereka itu dibayarkan preminya oleh APBN. Kemudian yang non-PBIJK ini tidak dibayarin oleh APBN oleh negara, tetapi dibayarin oleh pemberi kerja, oleh diri sendiri. Terbagi dua, PBPU dan PPU. PBPU itu pekerja bukan penerima upah atau bukan pekerja. Artinya kategori penerima upah ini adalah mereka yang punya payroll gaji. Dan PPU itu yang kategori PPU terdiri dari pejabat negara, pimpinan anggota DPR, PNS, TNI Polri, KP Desa. KP Desa itu perangkat dan kepala desa dan perangkat desa, kemudian pegawai badan usaha, ini pegawai-pegawai swasta, itu masuk kategori PPU di non PBIJK, dan PPNPN, pekerja pemerintah non pegawai negeri. Nah, kemudian di PBPU BP ini ada yang masuk kategori PBPU Pemda, dibiayain oleh pemerintah daerah, artinya pemerintah daerah membayarkan sebagian atau seluruhnya premi dari masyarakat yang didaftarkan oleh Pemda. Kemudian untuk yang mandiri, PBPU mandiri adalah mereka yang dari sisi finansial termasuk kategori mampu karena tidak masuk ke dalam PBIJK, dia mendaftar sendiri atau didaftarkan orang lain, baik oleh perorangan maupun kategori kolektif, dan kita sekarang membuka donasi. Donasi itu juga bisa donasi perorangan atau kelompok badan hukum. Nah, ini sekelumit tentang segmen kepesertaan dalam program JKN KIS. Lanjut. Nah, ruang lingkup kali ini adalah berbicara mengenai bagaimana merekrut PPU badan usaha. Di tahun 2020 itu kita semua tahu bahwa ada tantangan yang sangat tidak diduga-duga, adanya COVID. COVID ini berakibat kepada sektor usaha. Banyak sekali perusahaan yang tutup, yang mem-PHK-kan,
kurang lebih sekitar 3,5 juta orang. Tapi kita tetap ditarget oleh pemerintah untuk mendapatkan kepesertaan dari PPUBU itu sebesar 27 jutaan lebih. Jadi tantangannya ada, PHK besar-besaran, kemudian target tetap juga tidak tetap ditetapkan, artinya bahwa kita harus mencari cara bagaimana di tengah kondisi seperti ini kita bisa mencapainya. Lanjut. Nah, beberapa strategi termasuk shifting strategi untuk rekrutmen PPU di badan usaha di masa pandemi ini, di antaranya ada 4 hal yang kita coba lakukan, yaitu di people-nya, bagaimana shifting leadership, manajerial, dan komunikasi tentu berbeda pada saat pandemi dan non-pandemi. Di tools-nya juga kita lebih mengedepankan digital, kemudian mempermudah layanan, pendaftaran, dan lain-lain, tidak perlu datang ke kantor. Kemudian kita juga bekerja sama, tentu diciptakan kolaboratif stakeholder, terutama dengan pemerintah dan badan usaha, Apindo, dan lain-lain. Kemudian diproses juga kita coba lakukan shifting strategi, di mana offline ke digital, kemudian biasanya kita melakukan canvassing, tapi ini kita rubah ke telemarketing dan lain-lain. Nah, memang strategi besarnya di perluasan peserta itu RAYE, retensi, akuisisi, invasi, dan ekspansi. Jadi dengan strategi ini tentu sasarannya dan cara pendekatannya itu adalah berbeda. Semuanya itu kita lakukan bagaimana untuk meningkatkan capaian peserta dan tentunya pendapatan iuran dari segmen PPUBU ini. Lanjut. Kalau kita lihat dari IPO-nya, input, proses, dan output, kita melihat bahwa proses yang kita lakukan selama ini tentu sudah berjalan dan perlu improvement. Kita melakukan improvement di policy, pedoman dan proses bisnis, kemudian di sumber daya, kapasitas, kapabilitas SDM-nya, di programnya, anggaran, marketing kit, kemudian di aplikasinya, dan salah satunya bagaimana untuk proses ini berjalan dengan baik, kita menggunakan metode Lean Six Sigma. Ujung-ujungnya adalah supaya jumlah peserta dan pendapatan, dan yang paling penting sebenarnya kalau di bisnis jasa itu adalah kepuasan. Jadi kalau biasanya masyarakat puas, ya tentu akan banyak peminat. Nah, ini yang menjadi dasar kita untuk merubah metode lama yang sudah kita lakukan memang selama ini dari 2014 ke 2019, terus kemudian harus ada improvement baru menyikapi kondisi adanya pandemi dan dinamika lainnya. Lanjut slide. Nah, mengapa BPJS dari sisi pelayanan jasa itu tertarik untuk menggunakan metode Lean Six Sigma? Karena kalau kita lihat tahun 2019 kepuasan badan usaha itu tidak tercapai. 1% itu angkanya kecil, tapi maknanya besar. Gitu. Maknanya besar. Kalau badan usaha tidak puas, itu bisa menghambat pencapaian kepesertaan. Jadi ini yang menjadi concern kami. Garda terdepan kami punya namanya relationship officer. Di sini dituntut kemampuan untuk bagaimana menginfluence para pemberi kerja, menginfluence pekerja, gitu kan. Nah, kalau dasarnya tidak puas, susah kita masuknya, gitu. Karena di marketing itu biasanya yang paling utama itu adalah serag dulu. Kalau serag, saya ingat James Dewey waktu itu saya di marketing, buat konsumen itu serag dulu, baru kita bisa memasukkan sebuah produk. Nah, kita ingin mencoba nih,
LSS ini bisa nggak meningkatkan capability, mengurangi proses-proses yang yang waste gitu, yang tidak penting gitu kan. Jadi kami menganggap bahwa ada yang harus diimprove gitu. Dengan melihat latar belakang ini badan usaha tidak puas, berarti kan harus dilihat nih dari sisi people-nya, tools-nya atau prosesnya gitu. Nggak mencapai target merupakan faktor yang mempengaruhi tentu kinerja kami juga tidak bagus kan. Oleh karena itu diperlukan tools untuk menggali permasalahan di lapangan dan menghasilkan solusi perbaikan. Jadi mengapa? Pertama, kita lihat DMAIC itu maknanya cukup besar ya. Jadi permasalahan yang terjadi bisa digali dan divalidasi dengan data dan fakta terukur hingga ditemukan root cause-nya. Kemudian di LSS ini juga ada Gemba, menjadi tolak ukur evaluasi pelaksanaan proses bisnis di lapangan. Pada intinya, LSS mendorong ke arah perbaikan proses bisnis secara berkelanjutan. Jadi tidak hanya berhenti di satu siklus, tapi dia continuous improvement. Lanjut. Nah, saya ingin sampaikan gambaran penyusunan improvement rekrutmen khususnya badan usaha melalui metode LSS. Dimulai pada bulan Juli 2020, kita membentuk tim champion LSS 25 orang dari kantor pusat dan kedeputian wilayah. Karena kita punya 13 kedeputian wilayah, kemudian 127 kantor cabang yang tadi sudah disampaikan Bu Nunung, tetapi kita punya perwakilan di setiap kabupaten, 514 kabupaten di Indonesia ada pegawai BPJS di sana. Kemudian di pertengahan, di akhir kita bekerja samalah dengan PGM sebagai konsultan LSS. Tentu ini di waktu itu kita berharap, saya persis baru masuk karena saya masuk kantor pusat itu bulan Juli. Sebelumnya saya di Depil Kalimantan Kalimantan Timur, Utara, Kaltim Tangsel-Tara gitu kan. Saya sebelumnya deputi wilayah. Masuk ke kantor pusat bulan Juli awal, kemudian kita dengan tim berbicara apa yang harus dilakukan, kerjasamalah dengan PGM. Kemudian di bulan Agustus tindak lanjutnya kita adakan workshop dengan tim champion yang tadi 25, kemudian konsultannya PGM memberikan workshop. Pada bulan Agustus juga kita lakukan coaching dan review DMAI di 4. Pertama kita tentukan 40 deh kantor cabangnya. Ini kantor cabang utama waktu itu dipilih. Jadi proyek LSS diawali penyusunan DMAI di 4 kantor cabang pilot project untuk mengetahui tantangan dan kendala. Dalam hal penyusunan kan workshop sudah, terus kemudian kita implementasikan, kita cek di pilot project itu. Kemudian September dan Oktober kita melakukan penyebaran gitu, tidak hanya di 4 KC pilot project, dan saya bersyukur PGM mensupport ini secara full gitu ya, sehingga coaching dan review DMA dan improve plan di seluruh KC itu bisa terlaksana. PGM melakukan pendampingan di 127 kantor cabang pada penyusunan DMA dan improvement plan ini. Ini yang saya apresiasi ke PGM karena memang di situ istilahnya kayak konsultan masing-masing KC, mereka bisa berkonsultasi langsung dengan PGM, dan di bulan Desember kita lakukan review. Di bulan review ini juga didampingi oleh PGM untuk seluruh KC dalam penyusunan improvement plan dan controllingnya. Lanjut. Nah, ini yang kita slide berikut bisa terlihat bagaimana pelaksanaan proyek LSS di KC piloting. Jadi karena pandemi ada bisa offline, nah kebanyakan kita online, dan ini dicek satu-satu oleh tim PGM, terutama Ibu Nunung yang mengguide secara spesifik dari tahapan yang satu ke tahapan yang lain terkait identifikasi CTQ-nya dan lain-lain gitu.
Jadi dalam proyek Juli sampai Desember ini, PGM sangat intens mengawal kami untuk melaksanakan Lean Six Sigma untuk improvement-nya. Lanjut. Nah, di sini hasil identifikasi DMAIC kita menemukan ada 4 root cause gitu. Ternyata masih banyak relationship office kita yang skill komunikasinya kurang. Kemudian tidak adanya infrastruktur penunjang. Ternyata mereka kayak disuruh perang, tetapi senjatanya kurang lengkap, perbekalannya kurang lengkap, sehingga bisa jadi pas ke medan tempur nggak bisa bertempur atau perbekalannya nggak ada, akhirnya nggak bisa maksimal, nggak bisa ngalahin lawan. Kemudian belum ada skrip juga untuk telemarketing. Karena terus terang Bapak Ibu sekalian, gambarannya di tahun 2020 kemarin itu peserta berkurang dari sektor PPUBU itu hampir 5,5 juta. Yang non aktif terbanyak itu di bulan Juni sebetulnya, hampir 1 juta 1 bulan off dari BPJS. Kalau 1 juta hilang, kali preminya sekian, berarti kehilangan uang berapa, dan sebetulnya dampaknya pekerja yang tidak memiliki JKN itu kalau sakit juga menjadi masalah gitu, tidak ada lagi penjamin, sehingga kami memantapkan diri untuk mengimprove proses-proses rekrutmen khususnya di PPUBU. Kemudian kaitan dengan people-nya, jadi si prajurit ini atau RO ini juga pemahaman terhadap regulasi, pedoman dan lain-lain tidak dilakukan, tidak ada uji pemahaman. Kadang mereka bekerja as usual. 2 hal sebenarnya yang saya amati dari pegawai yang biasanya satu, pelaksana itu, pekerja itu biasanya bekerja atas persepsi sendiri. Yang kedua, merasa bangga terhadap apa yang sudah dia lakukan. Nah, 2 hal ini yang menghambat sebetulnya produktivitas, persepsi dia terhadap cara kerja dia, padahal dituntut untuk hasilnya tetap meningkat walaupun kondisinya seperti apa. Jadi kembali lagi, kalau cara-cara yang biasa dilakukan ingin hasilnya berbeda, tentu kalau kita merujuk ke bapak kita Albert Einstein kan tidak pas katanya. Katanya insanity is doing the something over and over again, expecting different result. Jadi kalau mengerjakan sesuatu secara berulang-ulang, secara terus-menerus, tapi hasilnya beda, insanity katanya seperti itu. Jadi proses pelaksanaan Lean Six Sigma ini adalah untuk bagaimana melakukan improvement terhadap pelaksanaannya, baik dari sisi people-nya, baik dari sisi proses maupun output-nya, tools-nya. Nah, improvement yang kita peroleh dari hasil identifikasi DMAIC adalah kita lakukan pembekalan skill komunikasi bagi RO. Ini kita punya pasukan seluruh Indonesia 800 relationship officer. Memang gradasi, ada yang mungkin capability-nya tinggi, sedang, dan rendah. Oleh karena itu kita lakukan pembekalan. Kemudian untuk hal infrastruktur, kita juga saat ini melengkapi dengan peralatan-peralatan yang memadai lah. Karena pada saat ini tatap muka itu dihindarkan, maka kita harus mempersiapkan peralatan juga yang buat online untuk menunjang proses telemarketing. Jadi sebenarnya kalau saya sih lebih milih kata telesales ya, supaya bukan hanya memasarkan aja, tapi sales itu yang langsung close gitu. Jadi kondisi badan usaha di kita ini memang sampai saat ini
baru 310 ribuan yang terdaftar badan usaha di BPJS Kesehatan. PR-nya masih banyak. Kalau mengacu ke data di BPJS TK, itu lebih dari 400 ribuan yang sudah terdaftar di mereka. Nah, ini juga menjadi tantangan kita untuk bagaimana supaya seluruh perusahaan itu kalau terdaftar di BPJS Tenaga Kerja, terdaftar juga di BPJS Kesehatan. Fakta di lapangan, waktu saya pernah jadi kepala cabang pun, kalau badan usaha itu kadang mendaftarkan seluruhnya di BPJS Tenaga Kerja, tapi kalau BPJS Kesehatan angkanya tidak sama. Nah, hal-hal inilah yang menjadi dasar kita melakukan improvement. Kemudian ternyata belum ada standar berbicara panduan pelaksanaan untuk bagaimana skrip telemarketingnya. Maka kita siapkan namanya Paperoro, panduan pelaksanaan role play bagi RO. Jadi ini RO itu dilatih bagaimana berbicara dengan pihak HRD, bagaimana bicara dengan pihak peserta, ada panduannya di situ untuk meningkatkan skill komunikasinya. Dan ini lakukan secara periodik supaya menjadi sebuah kebiasaan dia menghadapi baik yang sudah menjadi peserta untuk retensi maupun yang belum menjadi peserta untuk kita akuisisi. Kemudian kita juga siapkan Aliandro, namanya alat uji pemahaman RO, di mana kapabilitas RO ini terus kita uji. Bahkan kita memang ke depan menyiapkan kayak gradasinya. RO mana yang RO master gitu, kayak black belt, master black belt gitu. RO mana yang green yang di tengah gitu. RO mana yang ini. Supaya kita bisa menyeragamkan standar skill dan knowledge di RO untuk memudahkan proses influence kepada badan usaha agar mereka mendaftarkan pekerjanya secara keseluruhan dan juga membayar preminya tepat waktu. Lanjut, kemudian kita bicara key sukses faktornya dalam proses LSS itu antara lain dari fase define, measure, analysis, yaitu tersedia data pendukung yang valid dan relevan sebagai bahan evaluasi. Artinya memang seperti RO melakukan kegiatan, berapa kali dia telepon, kemudian berapa kali direspon atau tidak, kemudian responnya seperti apa, ada yang respon biasa dan tidak biasa, itu datanya harus detail semua. Kemudian identifikasi key proses pada proses bisnis yang akan diimprove, kemudian ya temukan akar masalah yang dapat dikendalikan oleh internal khususnya. Jadi untuk kenali root cause-nya. Kemudian di fase improvement ini harus menciptakan solusi yang inovatif, fokus pada solusi yang paling sederhana dan mudah diimplementasikan terlebih dahulu, serta berada pada area kendali. Jadi kalau persoalannya di people-nya itu adalah murni dalam kendali kita dan itu harus segera untuk dilakukan improvement, mencari solusi-solusi yang inovatif. Kemudian tidak kalah pentingnya juga controlling, melakukan monitoring terhadap perbaikan yang dibuat untuk memastikan sukses yang berkelanjutan. Jadi 6 hal ini merupakan KSF-nya dalam proses LSS khususnya di kami di BPJS Kesehatan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dampak di slide berikut, kita memulai di bulan Agustus dengan jumlah peserta 37.364.257. Bisa kita lihat di grafik ini September meningkat menjadi 37,4, kemudian Oktober 37,6, November 37,8.
itu dalam waktu 3 bulan naik sekitar 450.124 peserta atau rata-rata 153 ribuan per bulan. Dan grafik ini terjadi pada saat pandemi. Pada saat pandemi ini adalah jumlah total akhir. Tentu variasinya berapa yang berkurang, berapa yang nambah. Kalau melihat dari sini, artinya yang berkurang itu bisa kita tahan, yang bertambah bisa kita nambah banyak, gitu. Dengan sambil mempelajari, jadi ini kayaknya learning by doing, teman-teman di lapangan gitu langsung mengaplikasikan pada saat proyek ini berjalan dengan hasil yang menurut kami ini signifikan. Tapi kalau Bapak Ibu lihat, oh itu kenapa di Desember kok turun gitu? Ada turun sekitar 47 ribuan. Hal yang tidak bisa kita pungkiri di akhir tahun memang dari kami ada program cleansing data sebetulnya. Jadi NIK yang tidak valid itu kita nonaktifkan secara data untuk dilakukan perbaikan NIK-nya ini dengan proses pemberitahuan juga kepada yang bersangkutan, kemudian nanti tetap aktif. Jadi penurunan yang terjadi di bulan Desember salah satunya karena faktor dari cleansing data, dan juga memang ada juga perusahaan-perusahaan yang sangat tidak bisa kita tahan juga kalau mereka mem-PHK gitu. Tapi kalau melihat dari 3 bulan Agustus sampai dengan November selama proyek ini berjalan gitu. Selama proyek ini berjalan terlihat peningkatan jumlah peserta. Nah, harapannya tadi root cause yang di awal bahwa badan usaha merasa tidak puas. Tadinya kita ditarget 85%, kita tercapai hanya 84%. Nah, kalau melihat indikasi ini, artinya badan usaha kalau mendaftarkan nambah peserta, berarti secara tidak langsung kepuasan badan usahanya meningkat. Nah, ini kita akan pantau terus, Bapak Ibu sekalian, karena kita juga tidak lepas dari dinamika saat ini, VUCA ini, adanya pandemi ini. Proyek ini tidak berhenti sampai dengan hanya di Desember saja. Kita akan lanjutkan slide berikut, apa yang akan kita lakukan berikut. Kita tentu akan melakukan monitoring evaluasi improvement business process, terutama pada tools Alianro dan Paperoro ini, artinya memperkuat kapabilitas daripada RU. Kemudian kita juga lebih spesifik untuk memonitoring capaian peserta badan usaha di masing-masing kantor cabang. Kita lihat variasinya, mana yang bisa improve-nya tinggi, mana yang bisa improve-nya rendah. Kemudian tentu ini ada kaitannya kelanjutannya nanti, LSS akan diintegrasikan dengan proses kepatuhannya. Karena proses rekrutmen berjalan, kemudian masih ada juga badan usaha yang belum mendaftarkan seluruhnya, masih ada juga badan usaha yang belum mendaftar mendaftar sama sekali gitu. Tentu proses kepatuhan lah, karena undang-undangnya, aturannya sudah ada. Nah, ini juga akan kita lakukan integrasi dengan kepatuhan melalui metode LSS. Saya kira itu mungkin sharing dari kami, Bu Nunung dan Bapak Ibu sekalian yang hadir. Pada intinya bahwa kami melakukan improvement di proses bisnis ini menggunakan LSS, menunjukkan hasil yang signifikan untuk perluasan kepesertaan. Saya kira demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Fala atas paparannya, sangat inspiring ya. Yang kami kagumi adalah ini program dilakukan dalam masa pandemi dan 95% online ya Pak ya. Betul. Dan ini di seluruh Indonesia Bapak Ibu sekalian. Jadi program ini melibatkan 127 cabang. Ini kalau tidak dengan kepemimpinan yang sangat kuat, ini tidak mungkin itu terjadi. Dan semua menghasilkan proyek yang menunjukkan peningkatan yang signifikan ya, baik bukan hanya hasilnya tapi juga prosesnya ya Pak ya. Nah, jadi pengalaman yang paling menarik bagi kami itu adalah karena ini melibatkan seluruh cabang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan beda waktu ya Pak, beda sudah waktu, terus kemudian dengan struktur telekomunikasi di Indonesia yang mungkin belum cukup suportif ya. Jadi kadang kita dari Papua sudah jam 8, kita harus sudah mulai coaching jam 6 gitu ya Pak ya. Nah terus kemudian masih ada yang sampai malam, terus kemudian kita masih menerima coaching sampai jam 10, tapi di sana sudah jam 12. Nah, jadi sangat luar biasa, tapi semangatnya sangat diapresiasi nih Pak. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa masih tetap berlanjut ya, supaya membawa kemajuan bagi BPJS Kesehatan. Oke, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita memasuki tanya jawab, sebagian pertanyaan sudah masuk. Nah, ada sedikit pemberitahuan dari kami ya. Jadi ini kami ingin sedikit sharing bahwa boleh ditunjukkan sedikit itu Mas, boleh ditunjukkan slide-nya ya. Jadi ada penawaran-penawaran menarik kepada Bapak Ibu sekalian ya, bahwa dalam waktu dekat kita akan menyelenggarakan Lean Six Sigma Black Belt Training ya. Programnya kalau Bapak Ibu mendaftar pada kesempatan kali ini akan mendapatkan diskon 10% ya. Jadi dari 8,8 juta menjadi 79.200. Bukan hanya ini saja, ada juga program Lean Six Sigma Green Belt ya, dari 5,5 menjadi 495.000 ya, 10%. Oke, ini jadwalnya terpampang di sana. Dan juga selain itu kita bagi Bapak yang mendaftar sekarang. Jadi tolong ini di QR code-nya di-scan ya, untuk Bapak Ibu mendapatkan diskon 10%. Oke. Dan sudah? Oke. Nah, dan satu lagi tadi PQM juga menyelenggarakan sertifikasi Lean Six Sigma bekerja sama dengan International Quality Federation sejak 2004, di mana kami menjadi representatif dalam sertifikasi Lean Six Sigma, baik Green Belt, Black Belt maupun Yellow Belt ya. Ada desain Six Sigma, ada desain for Six Sigma, ada Six Sigma sendiri, ada Lean Six Sigma. Oke, baik. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, demikian penawaran-penawaran kami, dan kita akan mulai dulu dengan pertanyaan pertama ya. Jadi pertanyaan pertama akan ditujukan kepada Bapak Stefanus ya, Pak Stef. Halo Pak Stef. Ya, Bu Nunung. Oke, ini banyak pertanyaan. Mungkin nanti saya bergilir ini Pak Stef 1, Pak Suharno, Pak Fala, nanti gantian lagi ya. Oke, yang pertama ditujukan kepada Pak Stefanus. Pertanyaannya tadi yang mana ya? Banyak sekali ya. Jadi apakah mungkin saya pilih ya Pak ya beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman perlu tahu. Apakah ada tim khusus untuk implementasi LS dan kendala-kendala apa yang dihadapi OI? Dari Ibu Dian Fauzi, tapi tidak menyebutkan company-nya. Oke, pertanyaan pertama silakan Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Dian Fauzi. Iya, tentunya untuk membuat LSS program ini tentu ada infrastrukturnya. Ada tim ya, ada tim, dan kemudian tim ini punya juga tim-tim lain dalam bentuk project-project, karena Lean Six Sigma kan dilaksanakannya lewat by project gitu ya. Jadi setiap project itu ada project leadernya, ada project team membernya ya, dan kemudian semua itu dimonitor oleh tim CI, namanya continuous improvement. Kami punya namanya kegiatan, kita sebutnya Total System Cost War Room gitu ya, pertemuan setiap minggu. Karena pandemi
kita rubah bentuk pertemuannya secara virtual, tapi di awal itu kita punya pertemuan yang sifatnya rutin setiap minggu, mempresentasikan project, atau kalau perlu teman-teman kita coach. Jadi mereka selalu termonitor sampai sejauh mana progres mereka. Jadi memang ada timnya, jadi ada tim CI-nya, continuous improvement. Berhubungan dengan kendala-kendala, tadi sempat saya baca beberapa pertanyaan juga. Memang kalau kita lihat Lean Six Sigma itu kan beberapa fase ya. Ketika saya awal mendeploy di Asia Tenggara, artinya masih fase yang baru-baru awal, fase growth, itu memang kendalanya adalah bagaimana mendapatkan buy-in. Buy-in dari siapa? Buy-in dari leadership timnya dulu. Ya, sebelum masuk kepada yang lainnya, memang buy-in-nya dari leadership timnya dulu kita dapatkan. Baru kemudian ketika mereka sudah buy-in, mereka sudah oke, mereka sudah sama frekuensinya dengan kita, lalu kita bisa kemudian lanjut ke berikutnya. Itu di fase awal. Tapi di fase-fase berikutnya, karena kita sudah cukup lama menjalankan, di fase growth dan setelah itu fase mature, tantangannya lain lagi. Tantangannya lebih kepada mengidentify project misalnya. Karena di awal-awal sudah banyak teridentifikasi project. Lalu tantangan berikutnya gimana bisa terus mengenerate project, terus mengidentify project, continuously improve. Nah, di situ yang kendala-kendalanya, sehingga memang kita perlu tahu dari awal apa yang akan kita hadapi gitu misalnya. Tapi kalau di awal-awal sih relatif buy-in tadi, dan kemudian mempersiapkan infrastruktur, training seperti tadi dibantu oleh PKM, itu sangat-sangat penting di fase-fase awal pelaksanaan LSS. Dari saya begitu, Bu Nunung. Oke, baik. Terima kasih Pak Steph yang menjelaskan. Tadi berarti ada tim ya Pak ya yang memang harus mengurus ya. Jadi nggak bisa nanti setiap orang bisa improve sendiri gitu ya Pak ya. Memang harus ada yang memonitor ya Pak ya. Iya, betul. Oke, dan juga tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai kendala pada saat awal, kemudian pada perjalanannya ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Steph. Berikutnya pertanyaan disampaikan kepada Pak Suharno. Oke, Pak Suharno, ini pertanyaannya ada beberapa, jadi mungkin saya ambil yang satu dulu ya, dari Pak Maryadi dari Paramount Bet Indonesia. Menanyakan bagian atau departemen apa di Grijen Pineapple pertama kali menerapkan 5R dan pertimbangannya apa memilih departemen tersebut untuk pilot project-nya gitu Pak. Oh, baik. Selamat siang Pak Maryadi. Jadi gini ya, di Grijen Pineapple itu awal mula menjalankan 5R, 5S itu mungkin beda dengan perusahaan lain ya. Kalau di kami ya itu tidak bisa ambil satu-satu gitu, tapi semua Pak. Jadi semua departemen itu secara serentak menjalankan 5R ya, 5R. Meskipun 5R-nya itu baru pertama yang dijalankan oleh Ringkas dulu ya. Ringkas dulu, tapi serentak semua departemen itu harus menjalankan. Dan kuncinya adalah sebetulnya ada di pimpinan masing-masing departemen. Dan itu semacam paksa rela ya, tanda kutip paksa rela ke semua karyawan bahwa menjalankan program 5R itu nggak identik dengan harus ada tambahan jam kerja dan sebagainya. Itu benar-benar sukarela. Kita didik mereka sukarela bekerja menjalankan 5R dari awal, meskipun kecil dulu nggak apa-apa, tapi semua departemen itu berjalan bersama-sama. Kemudian ada evaluasi dari manajemen. Mungkin dalam setiap bulan kita ada kompetisi lokasi mana atau departemen mana yang paling baik penerapan 5R-nya itu diapresiasi, diumumkan di semua departemen. Itu salah satu cara yang dulu pertama kali 5R itu kita jalankan Pak Maryadi. Kemudian nanti bertahap untuk R yang kedua, misalnya dari Ringkas, kemudian Rapi juga sama, langkah-langkahnya juga sama dengan yang dilakukan di langkah Ringkas. Dan seterusnya sampai benar-benar 5R itu menyentuh semua area perusahaan. Ya, mungkin departemen yang bersangkutan baru menerapkan di skup kecil dulu, di kantor kecil. Terus di departemen yang lain mungkin di area produksi tidak apa-apa. Tapi nanti lama-lama akan semuanya akan berjalan dengan sendirinya. Dan yang paling penting adalah tiap-tiap area kecil itu ada penanggung jawabnya 5R. Ya, ada penanggung jawab 5R. Dan itu
dipresentasikan ke atasannya masing-masing. Dan itu rutin dilakukan setiap bulan. Dan kita juga ada tim khusus yang mengaudit, memberikan penilaian seberapa besar kemajuan dari 5R yang mereka lakukan di tiap-tiap departemen itu secara rutin, dan itu dievaluasi setiap bulan. Kira-kira itu Pak Mariati, mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih Pak Suharno. Mudah-mudahan terjawab ya Bapak ya. Pertanyaan berikutnya saya sampaikan kepada Pak Falah. Halo Pak Falah, tolong diaktifkan mic-nya Pak. Siap. Oke. Pertanyaannya ini dari Bapak Irfan Dwi Setia Rahmato, tidak menyebutkan company-nya. Pertanyaannya, kenapa dalam melihat problem atau menyelesaikan problem tersebut menggunakan metode LSS, padahal metodenya yang lainnya banyak ya, Business Process Improvement, 8 Step Kaizen. Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah tantangan atau kesulitan apa dalam menggulirkan LSS di perusahaan. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaannya, kenapa milih LSS? Itu banyak cara sebetulnya, banyak metode, gitu kan. Yang menarik di sini, kita ingin challenge sebetulnya. LSS itu biasanya itu digunakan untuk yang production barang, gitu kan. Defect-nya apanya, gitu kan, yang memang misalkan dari 1000 gagalnya sekian gitu. Nah, pertama bahwa Lean Six Sigma ini kan melihat prosesnya dimulai dari kita mendefinisikan, kemudian kita menentukan mengukurnya, kemudian analisa improvement ini lebih apa ya, lebih terstruktur. Dan challenge bagi kami di perusahaan di organisasi jasa ini bisa meningkat, bisa memiliki daya ungkit yang tinggi apa tidak gitu. Sebenarnya metode yang lain sudah sering kita lakukan. Kita juga saya pernah di manajemen sistem, di manajemen risiko, cara untuk melihat root cause banyak metode. Tetapi LSS ini karena unik gitu ya, biasanya digunakan di produk gitu, kita ingin gunakan di jasa, ada impact atau tidak. Ternyata setelah kita lakukan cukup terlihat signifikansinya, di mana mulai dari people-nya itu dapat kita analyze apa kekurangannya, kemudian diproses di tools-nya, semua itu bisa komprehensif, bisa terlihat dengan metode ini. Tantangannya tentu tantangannya dari ini ya, dari people ya, terutama yang paling besar, karena untuk kadang untuk mencari masalah itu sendiri mereka itu juga susah kalau tidak dipandu metode, karena merasa itu tadi bekerja itu sudah merasa bangga terhadap apa yang dia bisa kerjakan, yang biasa dia kerjakan, seperti itu. Jadi tantangannya sebenarnya di people-nya, kemudian bagaimana iklimnya ini supaya konsisten terjaga. Saya kira mungkin itu Bu ya, jawaban dari kami, karena kami ini kan di jasa ini susah. Kita tidak bisa memuaskan semua orang secara bersamaan. Tapi bagaimana kita untuk bisa menyeimbangkan ekspektasi yang customer inginkan dengan service yang kita delivery. Nah, titik temu inilah salah satunya yang kita gali lewat LSS. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Falah atas penjelasannya, semoga terjawab Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, ini ada salah satu peserta yang ingin bertanya secara live. Oke, kami beri kesempatan kepada Bapak Berry Padmanegara yang mau bertanya. Nah, belum tahu pertanyaannya Pak. Oke, halo Pak Berry, apakah sudah dibuka mic-nya Pak? Sudah Bu. Oke, apa kabar Pak? Sehat? Sehat Bu Nunu. Oke, baik. Silahkan Bapak mau bertanya. Pertanyaan saya buat pertanyaan saya buat Pak Stefanus sama Pak Suharno. Ini presentasinya bagus sekali. Kalau Pak Stefanus membahas mengenai TSC, Total System Cost, di mana itu membahas masalah connectivity, exploration and maximization, ownership and learning organization,
sustainability result. Kalau Pak Suharno membahas Grid Giant Pinnacle Management System. Ya, pertanyaan saya ada dua. Satu, bagaimana Anda melakukan metode validation and verification ke semua tim Lean Six Sigma di semua departemen dan section? Ya, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, pernah tidak dilakukan audit oleh pihak ketiga, misalnya konsultan keuangan yang kredibel, untuk melihat karena ujung-ujungnya semuanya adalah yang berhubungan ownership adalah program cost saving. Karena pengalaman kita CQM dan sebagainya, kalau diaudit oleh pihak internal, baik corporate sama grup, itu kayaknya kurang greget gitu loh. Pernah nggak di dalam menjalankan program Lean Six Sigma ini mengundang audit pihak ketiga, badan konsultan keuangan yang kredibel untuk melihat program cost saving di setiap departemen dan bagian? Kalau kita mengundang pihak ketiga itu biasanya lebih greget. Kalau di pihak baik hanya dari internal keuangan kita, corporate keuangan kita, kayaknya kurang greget. Pernah nggak dilakukan seperti itu? Dan kalau memang pernah, hasilnya seperti apa gitu Pak? Oke, untuk Pak Stefanus dan Pak Suharno. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Pertanyaannya Pak Berry, bagaimana memvalidasi verifikasi benefit tadi ya? Oke, Pak Steph dulu, nanti baru Pak Suharno. Oke, baik. Silakan Pak Steph. Oke. Terima kasih Pak Berry. Pertanyaannya bagus sekali karena bicara soal validation dan bicara soal audit. Di tempat kami, kalau kita bicara validation, secara metodologi kita validate, karena kalau mereka mengatakan misalnya ada improvement sekian persen, lalu kita gunakan statistical tools, hypothesis testing, dan sebagainya untuk bicara secara metodologi. Artinya, the make-nya harus diikuti. Kalau the make-nya nggak diikuti, mereka jumping into solution, kita katakan ini bukan project Lean Six Sigma. Jadi secara metodologi kita validate dengan tools LSS atau dengan philosophical tadi yang Pak Harno juga sampaikan ya, the make tadi. Kalau bicara soal keuangan validation, secara tim finance karena hadir di situ sebagai representatif, lalu kemudian kita punya secara prosedural, secara financial statement itu harus pasti masuk, dan itu divalidate bukan hanya oleh tim finance di level country group atau lokal, tapi juga sampai ke level regional dan global. Karena di masing-masing itu ada semua, di grup total system cost itu ada tim finance yang melakukan verifikasi. Dan setiap bulan itu ketika ada, mungkin Bapak juga tahu, ada forecasting system, ada forecasting proses, itu juga dicek Pak. Jadi kita punya namanya, kita pakai Power BI, mungkin itu tools yang cukup worldwide ya, sudah orang banyak tahu. Lalu semua di-track di Power BI itu, jadi kelihatan savingnya berapa, dan apakah sudah ada validation dari finance, dan sebagainya. Nah, mengenai audit eksternal, memang kalau kita bicara langsung persis ke project LSS-nya, di audit one by one, mungkin nggak sampai situ level external audit, misalnya EY atau ada perusahaan external audit yang lain gitu. Tapi mereka kan melihat masuk ke financial statement, dan kalau di financial statement dikatakan kita punya energy saving misalnya sekian banyak, itu kan harus di-provide kemudian dengan data, dengan informasi gitu ya, sebelumnya berapa dan kemudian jadi berapa gitu. Dan itu semua dibuka di situ. Tentunya memang di level financial statement-nya, tidak masuk sampai ke level project by project atau kategori by kategori. Kalau bicara soal external audit ya Pak. Kalau external audit, tentunya kalau di internal audit tentunya ada ya, kalau bicara sampai masuk ke seperti itu, karena kan finance juga hadir di situ. Seringkali memang ketika katakan kita ada saving nih, finance tuh nggak serta-merta, oh ya itu saving bisa masuk, nggak seperti itu. Memang ada semacam alignment di situ, karena mereka juga dalam tanda petik dimonitor. Ketika itu masuk ke financial statement, itu mereka juga dimonitor. Gitu. Nah, kira-kira jawaban saya begitu, Pak Berry. Terima kasih. Jadi dari pihak ketiga belum pernah dilakukan ya, audit keuangan kan? Oleh pihak konsultan keuangan dari pihak ketiga belum pernah dilakukan ya, baru corporate aja ya? Kalau masuk ke level project by project ya Pak. Iya. Ya, misalnya satu project improvement tertentu sekian savingnya, tentunya kalau mungkin tergantung scope. Kalau external audit finance itu kan tergantung scope-nya gitu ya, sampai mana scope-nya. Nah, itu nggak sampai seperti itu. Nah, tapi kalau secara tentunya financial statement secara keseluruhan, mereka tentunya lakukan audit.
Oke. Gitu, Pak. Thank you Pak Subhanu. Sekarang Pak Suharno. Ya, selamat siang Pak Ferry. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Jadi sebagian besar sudah dijawab oleh Pak Stefanus ya. Saya rasa juga sama, hal yang sama dilakukan di Gereja Pineapple ya. Memang untuk menilai suatu saving ya itu nggak mudah ya, terutama apalagi di pabrik. Di pabrik itu yang kalau misalnya dalam satu departemen tertentu itu ya, improvement nggak cuma satu ya, improvement nggak cuma satu. Jadi di situ ada LSS, ada AKK, ada Subangsaran Kreatif, dan semua itu akan bareng-bareng bekerja sama, dan tentu saja akan nggak dengan mudah untuk menilai apakah LSS ini mempunyai keuntungan sekian dan sebagainya. Itu sangat nggak mudah. Makanya di awal saya sebutkan bahwa yang paling mudah untuk menilai keberhasilan LSS itu dengan, kalau di kami itu menilai COPQ-nya. Apakah COPQ kita itu turun atau tidak? Ya, karena kalau misalnya kita mau lihat case per case, wah ini proyek ini savingnya berapa itu sebetulnya ya pendekatan saja, nggak mungkin bisa tepat gitu, nggak mungkin, karena ya karena memang di dalamnya itu banyak program improvement juga yang masuk di dalamnya. Jadi kira-kira itu Pak. Untuk yang audit tadi udah jawab Pak Stefanus ya, kami juga nggak melakukan seperti itu. Jadi apalagi sampai pihak ketiga itu belum pernah melakukan audit sampai pihak ketiga. Ya, saya rasa itu Pak Ferry, terima kasih, mudah-mudahan menjawab. Oke, baik, terima kasih Pak Harno, Pak Ferry untuk diskusinya. Pertanyaan terakhir saya sampaikan kepada Pak Falah ya, karena kita sudah mendekati pukul 12. Pak Falah, ini ada pertanyaan tapi anonim ya Pak ya, menanyakan bagaimana menjaga sustainability inisiatif improvement yang sudah diperkenalkan di 127 cabang agar mereka bisa senantiasa terus menjalankan improvement-nya ini Pak, bukan hanya satu sesi yang selesai. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Nunung. Tentunya kita punya tim champion di masing-masing unit kerja. Jadi tim champion ini yang menjadi agen agen monef, agen controlling untuk menjaga improvement tadi supaya tetap terlaksana dan terus menggali. Kita siapkan tim champion di masing-masing kantor cabang, kemudian di Capwheel, tentu di pusat juga tim championnya terorganisir yang memang ini kita bentuk di awal gitu. Nah, LSS ini juga tentu kita dengan PKM akan terus menjalin kerjasama untuk selalu nanti meningkatkan proses improvement tadi. Caranya yaitu dengan tim champion yang kita bentuk di masing-masing kantor cabang, kemudian kami secara periodik melakukan monitoring evaluasi. Kami atas nama PKM Consultant kepada Bapak-Ibu semua mengucapkan terima kasih atas keikutsertaannya selama 2 jam ini. Semoga webinar ini bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Nunung, salam improvement.